Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita kepada pembahasan, yaitu masa depan perekonomian di Indonesia. Dari yang sudah kita pelajari materi-materi sebelumnya. Yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Kedua, redenominasi mata uang. Ketiga, kebijakan mata uang dinar dan dirham. Keempat, pengaruh penyebaran COVID terhadap kebijakan moneter. Kelima, perang Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Keenam, perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Ketujuh, bencana dunia atau COVID-19 dan munculnya ide revisi APBN. Kedelapan, peran zakat untuk perekonomian umat. 9, sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu 5,2%. Itu adalah pertumbuhan paling rendah dalam 4 tahun terakhir ini. Ada juga materi kita membahas tentang redenominasi mata uang dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Dari berita yang saya ambil ialah redenominasi ini hanya wacana saja, karena dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah membahas ini dan juga belum terlaksana juga. Gunanya sih penyederhanaan rupiah supaya lebih stabil. Contoh negara yang berhasil menerapkan redenominasi seperti Turki dengan memangkas 6 digit 0, Bulgaria dengan memangkas 3 digit 0. Redenominasi ini juga membantu mengurangi tingkat inflasi, dan juga jika berhasil akan menstabilkan perekonomian dan juga untuk menyederhanakan nilai digit. Di Indonesia juga mempunyai histori, yaitu pernah gagal dengan melakukan redenominasi dan juga sanaring. Materi selanjutnya yaitu kebijakan mata uang dinar dan dirham. Dikarenakan dolar tidak real atau tidak ada jaminannya, yang mana Amerika mencetak uang sepuasnya, dengan adanya dinar dan dirham akan nol inflasi, dan itu akan sangat membantu meningkatkan perekonomian masa depan nanti. Emas tidak akan melemah. Dan ini juga konspirasi terjahat Yahudi kepada dunia, yaitu dijadikannya uang yang beredar adalah kertas yang tiada harganya. Untuk pengaruh penyebaran COVID terhadap kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang diambil Presiden Republik Indonesia yang pertama di bidang kesehatan, yang kedua memperbesar bansos, ketiga, mengatasi bagaimana agar para pekerja tidak di-PHK. Ada juga materi yang membahas perang Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Ya, akibatnya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok mempunyai dampak seperti adanya penurunan intensif, penurunan tarif, dan itu merugikan bagi Indonesia dari ekspor dan impor. Yang sekarang juga terjadi yaitu revisi APBN. Revisi APBN itu tidak boleh dilakukan dengan peraturan presiden karena akan melanggar UUD, khususnya pasal 23 yang mengatur tentang APBN. Ada materi kita yang membahas tentang peran zakat untuk perekonomian umat. Peran zakat saat ini ialah sangat membantu bagi masyarakat Indonesia, yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Ada juga berita memaparkan bahwa penerapan zakat jika digantikan dengan pajak sangat bagus, karena 80% orang di Indonesia ialah muslim, pasti tahu akan pajak. Namun jika ditinjau lagi, di Indonesia sumber daya manusia yang bekerja itu sangat kurang, dan juga pemahaman akan tentang zakat tersebut juga kurang.
materi yang terakhir, sistem perekonomian terbuka. Dan juga dampak dari sistem perekonomian terbuka bagi rakyat miskin secara tidak langsung, yaitu tertutupnya kesempatan kerja dan juga kenaikan harga. Kira-kira utang Anda 55 juta rupiah. Kalau Anda kepala keluarga yang isinya 5 orang, berarti Anda menanggung utang 275 juta rupiah per keluarga. Ini hanya sekedar analogi untuk membayangkan berat atau tidak jumlah utang tersebut bagi masing-masing penduduk sesuai dengan pendapatan masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, saya kan nggak pernah bayar utang negara, yang bayarkan pemerintah. Betul? Salah besar. Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat, berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk, 260 juta orang. Satu orang yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPh. Beli barang, bayar PPN. Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan Anda kerja, silakan Anda tak peduli soal kezaliman elit global, silakan Anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang Anda dipotong untuk membayar utang pada para bankir elit yang kaya raya. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya?